Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, damai sejahtera untuk seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Allah. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur kami ada sampai saat ini, itu semua berkat kemurahan kasih-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Engkau memberkati, urapi firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siap buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Allah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada saat ini kembali saya akan melanjutkan pembahasan Alkitab kita, saudara. Saat ini kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal yang ke-21, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-34. Dan firman Allah pada saat ini saya beri judul Kualitas Hidup Orang Percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita belajar bagaimana saat itu Abraham, perikop ini menceritakan Abraham sedang berada di negeri orang Filistin. Abraham sedang berada sebagai orang asing di negeri orang, saudara, yaitu negeri Filistin. Sebagai pendatang, sebagai orang asing, sebagai orang yang menjadi penduduk baru di sebuah negara, tentunya akan mengalami sebuah perilaku yang kurang menyenangkan, akan mengalami sebuah perilaku yang tidak mengenakan, dan itulah juga yang dirasakan oleh Abraham saat itu, saudara. Abraham saat itu mengalami sebuah perilaku yang kurang mengenakan dari hamba-hamba Raja Abimelek saat itu. Yaitu sumur yang dia gali, sumur yang dia miliki itu dirampas oleh hamba-hamba dari Abimelek, saudara. Sehingga saat itu Abraham rasanya jengkel mendapatkan perilaku itu. Tetapi saat ini kita belajar apa yang menjadi respon Abraham saat itu menunjukkan sebuah kualitas rohani yang luar biasa, menunjukkan sebuah kualitas rohani yang dewasa pada saat itu. Sehingga Abimelek pada saat itu juga terheran-heran akan sikap dan perilaku dan respon Abraham saat itu. Saat ini kita akan belajar apa saja yang menjadi ciri-ciri, apa juga yang menjadi respon Abraham saat itu yang menunjukkan dia ini memiliki kualitas rohani yang dewasa di dalam Tuhan. Yang pertama adalah ciri-cirinya adalah disertai oleh Tuhan. Kita bisa melihat ayat yang ke-22, saudara, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Ciri-ciri yang pertama adalah disertai oleh Tuhan. Ketika kehidupan orang percaya, kehidupan umat Tuhan disertai oleh Tuhan, maka orang itu akan segan, musuh kita akan takut, setiap yang kita lakukan akan dibuat berhasil oleh Tuhan, akan dilindungi, akan dibuat sukses oleh Allah. Karena apa? Hidup kita disertai oleh Tuhan. Dan kehidupan kita menunjukkan sebuah kualitas yang dewasa, tentunya ada sangkut pautnya dengan penyertaan Tuhan di dalamnya. Ketika hidup seseorang itu disertai oleh Tuhan, maka kehidupan dia akan menunjukkan sebuah kualitas rohani yang meningkat, akan menunjukkan sebuah kualitas rohani yang dewasa, kualitas yang luar biasa di dalam Tuhan. Sehingga orang lain juga akan terkagum-kagum dengan sikap dan respon kita saat itu. Nah, ciri-ciri yang Abraham lakukan ini adalah disertai oleh Tuhan sehingga dia sangat diberkati di negeri Filistin saat itu. Sehingga Raja Abimelek pun terheran-heran dengan kekayaan yang Abraham miliki saat itu. Dan ini yang menjadi koreksi bagi setiap kita bahwa ketika kita ingin memiliki kualitas hidup yang dewasa, memiliki kualitas hidup yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita harus disertai oleh Tuhan. Yang kedua adalah mengalah untuk kebaikan. Ketika Abraham mendapatkan perilaku yang kurang mengenakan, ketika Abraham mendapatkan perilaku yang tidak berkenan di hatinya saat itu, Abraham malah memiliki sebuah respon yang baik, Abraham malah memiliki sebuah respon yang tidak diduga-duga. Ketika dia mendapatkan sebuah hal yang tidak mengenakan, Abraham malah memberikan lembu dan kambing domba kepada Abimelek untuk membuat sebuah perjanjian bahwa dia ini tidak memberikan sebuah respon yang sama, yang setimpal dengan apa yang telah dia lakukannya terhadap diri Abraham. Sehingga ini menjadi respon yang baik, dia memiliki respon yang cukup mengejutkan, yaitu perilaku kasih terhadap sebuah kecurangan, terhadap sebuah hal yang negatif yang dia alami saat itu. Di sini kita bisa belajar bagaimana mengalah bukan berarti kalah. Mengalah adalah sebuah sikap yang menunjukkan dia memiliki sebuah kualitas rohani yang luar biasa, kualitas rohani yang dewasa di dalam Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan.
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajari setiap kami, menegur setiap kami, dan materaikanlah, tanamkan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Allah Roh Kudus, bantulah kami supaya kami bisa dan mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan melangkah di sepanjang hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi dengan kesehatan, berkat jasmani yang melimpah, terlebih berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.